Selamat siang semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Aprian P. Situmorang dengan NIM F1S1222128 dari kelas R001, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dan diampu oleh dosen Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari pertemuan 5 sampai pertemuan 7. Baiklah, kita akan mulai dari pertemuan 5. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contohnya, air digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan dan sebagainya. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan ini diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya seperti bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan seterusnya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam tentunya. Contohnya seperti apa sih hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Inilah pengertian pengetahuan menurut beberapa para ahli di Indonesia, misalnya Hatta. Ilmu pengetahuan menurut Muhammad Hatta adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua, menurut Dadang Ahmad S. Ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad S. adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alami itu sendiri. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, 1. Pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran pikiran. Kaum realis mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khusus perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke dalam alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media indera-indera lahiriah ini akan tetapi pikiran kita tidak seperti klise foto di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera-indera tersimpan di dalamnya.
Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Adapun fungsi ilmu pengetahuan sebagai berikut. Satu, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Adapun 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal. Dalam pengertian ini, tentu saja adalah kemampuan individu dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri atau melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri atau melalui perhatian. Beberapa pengertian kesadaran menurut para pakar atau para ahli adalah berikut ini. 1. Freud. Menurut Freud, pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungannya atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak diakui dan dilalui dengan ketidaksadaran. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf, tadi ada kendala sedikit. Yang kedua, Carl Gustav Jung. Dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi dari 3 macam, yang mana satu dengan lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious, dan ketidaksadaran pribadi. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis kesadaran. Yang pertama, kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua, kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Yang kedua, fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran yaitu dapat digunakan dalam membentuk keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisisme. Istilah skeptisisme berasal dari kata Yunani, yaitu skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama, atau saya lihat dengan teliti. Menurut Surdaminta pada tahun 2002 halaman 47. Para skeptis awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat, serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisisme dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Skeptisisme mutlak atau universal, dan yang kedua, skeptisisme nisbi atau partikular. Skeptisisme mutlak merupakan sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberikan dasar pembenaran.
Sedangkan skeptisisme nisbi merupakan sikap yang tidak meragukan segalanya secara menurut. Skeptis ini merupakan varian yang hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu saja. Yang kedua, subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Contohnya, tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Bisa disebutkan, dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal, itu bisa saja salah, karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Berikut merupakan contoh subjektif. Yang pertama, karya seni. Seorang pencinta karya seni yang hadir pada sebuah pameran lukisan menilai bahwa lukisan bertema angin sangat bagus karena menurutnya background warna biru menjadi detail utama. Tapi pengunjung lain malah tidak menyukainya sebab dia tidak suka warna biru. Yang kedua, hubungan. Sebuah hubungan pernikahan di ujung tanduk karena suami dituduh selingkuh oleh istrinya. Menurut sang istri, dia merasa suaminya selingkuh sejak sering pulang malam dan ponselnya selalu terkunci dengan password baru. Padahal, menurut sang suami itu adalah tuduhan yang salah. Dalam contoh ini, si istri memberi pernyataan subjektif yang tidak dilandasi bukti akurat. Yang ketiga, kecantikan. Menurut si A, wanita yang baru saja mereka temui itu sangat cantik karena memiliki rambut panjang, bulu mata, lentik, dan senyum yang menawan. Tetapi menurut si B, si wanita itu biasa saja karena dia tak suka wanita rambut panjang. Contoh ini juga membuktikan bahwa si A dan B memberi pernyataan subjektif tentang seorang wanita. Yang ketiga yaitu relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar kata ini dapat disebutkan untuk sebuah perbandingan. Misalnya, ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Baiklah, kesimpulan dari pertemuan 6 adalah pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Baiklah, kita akan masuk ke pertemuan yang ke-6, yaitu tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa sih kebenaran ilmiah itu? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata, yaitu kata yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan sebuah ilmu? Kebenaran ilmiah dapat menjadi ilmu pengetahuan bila memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodologis, universal, dan pengetahuan yang ada memiliki dasar pemikiran bersifat sistematis dan intersubjektif, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari sains atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai
pengetahuan tingkat tertinggi, tetapi sains dan atau pengetahuan ilmiah adalah realisasi kebenaran ilmiah. Bagaimana sih cara kita mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah adalah melalui proses investigasi dan penerapan ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan yang praktis, sesuai, dan koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kearifan yang memiliki makna tentang apa yang diyakini kebenarannya harus bermanfaat, bergerak maju, memiliki nilai positif sebagai prioritas utama, dan tidak boleh membuang-buang waktu atau kurang penting, menjadi tidak disingkirkan terlebih dahulu. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia, memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian, bagian, atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. 1. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contoh, semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Contoh, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Apa saja sih sifat-sifat kebenaran ilmiah? Sifat-sifat kebenaran ilmiah dapat dibagikan menjadi 3 atau 4 mungkin? Ya, mungkin di sini 3 ya. Baiklah, yang pertama yaitu 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proporsi atau premis-premis tertentu. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Presisi. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Presisi adalah pengukuran yang memiliki nilai yang hampir sama untuk setiap pengukuran yang dilakukan. Contohnya, si A menimbang beratnya 3 kali berturut-turut dengan timbangan digital. Baiklah, dari kesimpulan pertemuan 6 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang tersedia dalam pengetahuan, ilmu dalam hal kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Yang kedua, pengetahuan ilmiah adalah hasil dari serangkaian kegiatan yang terakreditasi secara ilmiah, memerlukan perlunya metode ilmiah, objektif, dan universal tanpa syarat, dan harus bermanfaat atau dapat digunakan, dan oleh karena itu tidak dapat berbeda dari pengetahuan. Yang ketiga, peran filsafat ilmu sebagai penatalayan ilmu akan memberikan makna dan makna yang lebih besar bagi kebenaran ilmiah dalam menghadapi modernitas dewasa ini yang semakin mengikis nilai-nilai kemanusiaan, faktual dan konkret, tetapi bahkan lebih virtual daripada fisik. Baiklah, materi terakhir yaitu dari pertemuan ke-7 tentang hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Apa sih hukum ilmiah itu?
Hukum ilmiah adalah pengembangan lebih lanjut dari hipotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Tetapi, semua hukum ilmiah masih mengandung unsur hipotesis. Selalu ada kebenaran tentatif atau non-final, meskipun lebih pasti dan selalu ada kemungkinan. Yang kedua, apa sih teori ilmiah itu? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan, dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu 1. Observational nesting. Suatu teori seharusnya mempunyai paling tidak konsekuensi observasi yang sama dengan teori-teori sebelumnya. Yang kedua, fertility. Dalam fertility ini, suatu teori seharusnya terbuka untuk diuji dan dikembangkan. Yang ketiga, track record. Suatu teori hendaknya memiliki keberhasilan pada suatu waktu-waktu sebelumnya. Yang keempat, inter-theory support. Suatu teori seharusnya terintegrasi dan memberikan dukungan pada teori-teori lainnya. Yang kelima, smoothness. Jika suatu teori tidak sesuai dengan fenomena yang dijelaskannya, hendaknya terbuka untuk dilakukan perbaikan. Dan yang keenam, internal consistency. Suatu teori hendaknya memiliki konsistensi internal. Dan yang ketujuh, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, yaitu suatu teori hendaknya konsisten dengan asumsi-asumsi umum atau metafisis tentang dunia. Dan yang terakhir yaitu simplicity. Teori yang simpel lebih baik daripada teori yang rumit. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah yaitu 1. Bersifat netral, 2. Bersifat universal, dan yang ketiga bersifat lebih pasti. Teori dan hukum ilmiah. Apa sih teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan oleh percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati tempat yang penting. Teori memberi kita sarana untuk meringkas dan memahami masalah yang sedang kita bicarakan dengan lebih baik. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem, 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, dan yang keempat, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, cukup sekian untuk rangkuman saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat ucapan kata yang salah. Baiklah, sekian. Terima kasih. Selamat siang.